Cek, welcome to my podcast. Wah, setelah sekian lama, akhirnya kita kedatangan bintang tamu, Karisman Fajri Saputra. Uhuy. Oke, apa kabar Ji? Sehat. Alhamdulillah. Gimana selama work from home? Setelah sekian lama kita tidak datang ke kantor. Gimana ya? Pertama kali masuk kantor tuh kayak hilang arah ya. Jadi kayak hilang arah, nggak tahu mau ngapain karena masih bingung. Karena kebanyakan di rumah, mungkin kebanyakan tidur. Jadi bingung. Jadi kalau selama kita di rumah kan masih ada kerjaan juga sebenarnya. Kalau di divisi aku kan masih ada kopdar sebenarnya. Kalau di DSU apa? DSU secara pekerjaan masih sama. Di rumah pun kita juga masih handle laporan dari mitra gitu. Jadi tetap, cuman mungkin bedanya sama yang sebelumnya kita nggak ketemu langsung sama mitra. Oh, jadi berarti nggak ada on the spot ya? Ya. Maksudnya nggak ada DSU di kantor operasional nggak ada ya? Iya betul, di kantor operasional karena WFA. Jadi kita tidak diperbolehkan untuk bertemu dulu. Tapi solusinya untuk mitra itu kita tetap melayani laporan via email. Jadi tetap kita yang handle gitu. Ya, berarti sebenarnya laporan via email itu yang mengerjakan itu dari salah satu tim DSU Batam juga gitu. Lebih tepatnya karena kita kan sistemnya regional. Jadi ya jatuhnya tetap kita yang handle. Tetap kita yang handle. Oh gitu. Berarti tidak semua yang dari pusat itu yang handle gitu ya? Atau tidak semua dari Jakarta yang handle? Enggak. Atau memang ada dari tim kita juga yang handle? Tetap tim kita yang handle. Oke. Ini banyak pertanyaan sebenarnya. Jadi siap. Ada banyak pertanyaan dari beberapa mitra. Bang Kori, kenapa operasional DSU di Batam kemarin kan katanya tutup sementara? Yes. Gitu kan. Tapi sekarang informasinya tutup dalam waktu yang cukup panjang lah katanya. Mungkin bisa jadi selamanya tutup nih, nggak ada pelayanan DSU. Itu benar atau enggak? Bener atau enggaknya? Kalau sampai saat ini kita bicaranya mungkin lebih tepatnya sampai saat ini instruksinya sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku ya. Sampai saat ini untuk DSU kita sistemnya masih online dulu. Masih online dulu. Tahapannya berarti tetap ke driver support. Siap. Itu yang roda 2. Untuk roda 2 ke driver support @gojek.com, untuk roda 4 itu ke Gokar driver support @gojek.com. Oke. Kalau estimasi berapa lamanya kita akan buka lagi itu belum ada informasi. Belum ada informasi sampai saat ini. Sampai saat ini. Kita masih kerja bersama lah ya. Yes. Kalau dibilang kerja bakti nggak enak. Nanti dibilang kita kerja bersama lah karena masing-masing dari kita di sini sisanya itu membantu operasional untuk DSU juga gitu kan. Iya, betul. Gitu. Nah, betul. Karena kan banyak kesulitan sebenarnya Ji. Banyak kesulitan di mitra-mitra ini yang merasa seperti laporan mereka tidak direspon. Terus ada juga laporan-laporan yang mengarahkan ke kantor operasional lagi gitu. Itu sebenarnya gimana teknisnya sih? Gitu. Mungkin kalau yang diarahkan untuk ke kantor operasional mungkin untuk beberapa case. Beberapa case tertentu ya masih bisa kita handle sebenarnya. Sebenarnya tujuan dari DSU online ini adalah supaya tidak berkumpul aja gitu. Jadi untuk case-case tertentu yang memang mengharuskan untuk datang ke kantor itu masih kita handle. Maksudnya masih dilayani masih gitu. Kita bantu lah ininya. Tapi kan orang di kantornya nggak ada. Untuk orang di kantor kan masih ada saya. Mungkin kita bisa kontek-kontekan. Ya, berarti gitu. Case tertentu lah ya. Case tertentu yang mengharuskan ya, karena kan ada beberapa case yang kita harus tangani. Ya. Untuk kita selesaikan harus bertemu lah gitu ya. Nggak bisa by email aja gitu. Betul. Ya, karena kan banyak case juga kayak
barang tertinggal. Yes. Atau mungkin ya masalah antara customer dengan driver Iya, itu kan yang memang mengharuskan kita untuk konfirmasi langsung gitu. Gitu. ya betul. Jadi sejauh ini belum tahu kapan akan dilaksanakan atau dibuka lagi. Betul. Dan ya sejauh ini penyebab utamanya karena COVID inilah ya. Betul. Karena betul pandemi sekali. inilah Tepat. ya. Dan mudah-mudahan nanti setelah COVID ini kita bisa operasional lagi tim DSU-nya. Betul. Gitu. Ji, sekarang kan operasional tutup nih. Operasional tutup. Semua isu mengenai aplikasi ataupun kendala di aplikasi itu kan nggak bisa lagi datang ke kantor operasional. Yep. Contoh, ganti nomor handphone, ganti profil picture-nya, update, ya karena kan bapak mitra-mitra kita kan banyak yang ngerasa, oh saya dulu masih kurus Pak, sekarang udah gendut gitu. Atau dulunya saya gendut, sekarang saya udah kurus gitu kan. Ganti nomor HP, ganti profil picture-nya, ganti plat kendaraan gitu ya. Ya banyak lah yang lain-lain, yang kecil-kecil itulah gitu. Kalau memang sudah nggak bisa lagi, ada solusi lain yang selain email mungkin? Ada. Kalau untuk ganti nomor, ganti plat itu mitra bisa update sendiri dari aplikasinya. Ya, update sendiri karena sudah tersedia menu itu di aplikasinya. Jadi mereka tinggal update dari situ. Nomor handphone, plat numbernya. Oke, berarti udah udah gampang sebenarnya, lebih gampang lagi. Karena cukup update di situ. Nah, kalau misalnya untuk laporan yang lain pun kita masih di aplikasi itu, kalau masih masih ke login itu ada menu bantuan. Di menu bantuan itu pun juga sudah jelas apa yang perlu kita laporkan, misalnya terkait masalah apa, tinggal ada kategorinya di situ, tinggal diinfoin aja di situ. Menu bantuan nanti ada, tergantung lah masalahnya apa. Kalau dibutuhin nomor order ya masukin nomor ordernya di situ. Permasalahannya apa, deskripsinya, detail permasalahannya silakan disampaikan di situ. Lebih gampang sebenarnya. Lebih mudah lah ya. Lebih gampang. Tapi, cuman mungkin karena jarang dilakukan, jadi masih belum terbiasa. Yes. Nanti juga akan terbiasa sebenarnya. Iya. Kan gitu. Iya. Tapi prosesnya lama nggak sih? Katanya lama gitu. Harusnya nggak secepat datang ke kantor. Katanya gitu ya. Katanya gitu. Sebenarnya ininya tetap sama karena beberapa case yang DSU handle itu nggak bisa langsung seperti dulu kan pergantian data. Profile, kalau nggak salah berganti profil atau ganti nomor HP itu kan butuh waktu 1x24 jam juga kan? Paling cepat. Jadi kalau ke DSU juga sebenarnya sama, harus nunggu juga. Iya, sama kayak mitra masukin misalnya dari menu bantuan nih, masukin nomor ininya, keterangannya apa. Nah, DSU pun juga melakukan hal yang sama dan itu akan dieskalasikan lagi ke tim terkait. Sama jadi bukan tim DSU yang rubah. Bukan. Kita mengeskalasikan lagi. Yes, gitu. Tapi mungkin jadinya mitra lebih simpel karena mereka nggak perlu repot, tinggal apa yang diminta DSU, keterangan seperti apa, mereka tinggal sampaikan. Kalau melalui menu bantuan kan ada sedikit effort lah ya. Harus mengetik mungkin ya. Ngetik, harus upload foto sambil selfie gitu kan. Tapi itu sebagai bentuk validasi sebenarnya. Betul. Supaya ya tidak disalahgunakan juga gitu kan. Karena kan sekarang itu banyak sekali penyalahgunaan. Oke, balik lagi mungkin ke terkait DSU yang tutup, berarti menu bantuan itu sudah, email, call center. Oh iya, kita belum infoin tadi call center juga ya. Call center berarti kita ada 3 channel nih. 3 channel ini yang mungkin udah cukup kali ya untuk membantu mitra-mitra kita supaya kalau memang butuh cepat untuk menggantikan itu atau mau memproses beberapa hal tadi, tinggal melalui 3 channel ini. Iya, betul. Selain ini ada lagi nggak? Sampai saat ini masih itu dulu. Mudah-mudahan nanti ada tambahan lagi ya. Gitu. Join 2000 berapa Ji? Kita join? Aduh, saya udah lupa. 2016 Pak. Sebenarnya tadi pembukaannya itu untuk basa-basi aja. Iya, basa-basi. Karena banyak. Ini udah mulai ini ya Pak, ngorek-ngorek yang masa lalu ya Pak ya. Silakan. Kita kan join kita join bareng lah ya. 2016.
2016 dari ya Gojek masih segini Pak. di Batam. Sekarang sudah ya naik dikit lah jengkal. Iya, jadi kami dulu kita pengalamannya dulu karena udah bareng sekian tahun dan apa ya dari nol lah memulai. Iya, bisa dibilang gitu untuk di Batam. Untuk di Batam dan banyak juga dari tim dari luar Batam yang ngebantuin kita juga. Waktu awal-awal buka kemarin ya. Iya gitu. betul. Setelah ya gimana setelah sekian lama di Gojek Ji? Masih seru sama seperti di awal, Kok agak jadi mikir ya banyak, jawabnya. Biar nggak salah ngomong Pak. Apa ya, di Gojek banyak kejutan sih. Jadi banyak hal baru yang kita pelajari setiap saat itu ada aja. Ya cuman positif semua sih. Iya. Artinya kan dari awal memang spesialis DSU lah gitu ya. Begitu ya. sempat dulu pindah, betul. pindah divisi, tapi akhirnya ya itu tadi karena sudah expertnya di situ, akhirnya ditarik balik akhirnya ya. dikembalikan lagi ke habitatnya gitu. Ya, pasti kan ada kesan-kesan tersendiri nih Ji, yang ya secara apa namanya, secara pribadi pasti aku pun nggak pernah ngerasain itu, gitu kan. Ada beberapa lah gitu, ada beberapa yang merasakan seperti itu, tapi yang paling sering bertemu bertatap muka itu kan ya dirimu sebagai DSU lah gitu. Betul. Apa kesan yang paling menarik lah selama, karena kan basically pasti dulu di ini juga ya, di apa? Servis Pak, tukang servis. Customer service. Basically itu kan. Basic. Tapi ini kan beda nih, dihadapkan dengan berbagai macam karakter gitu. Betul. Dan masalah yang berbeda-beda. Kesannya selama ini gimana? Kalau secara basically-nya customer service sama DSU itu nggak ada beda. Karena mungkin bedanya antara ini aja sih. Kalau dulu pekerjaan sebelumnya itu adalah memang customer gitu. Nah kalau sekarang itu customer saya itu adalah driver. Jadi tetap sama. Jadi prosedur handle-nya juga sama. Tipe orang yang berbeda-beda ya juga sama. Mau di tempat sebelumnya juga sama seperti itu gitu. Jadi apa ya? Kalau saya pribadi menjadi customer service atau sekarang DSU ya, kalau di Gojek itu sesuai dengan apa ya ininya, perusahaan social impact. Jadi tugasnya kami sebagai DSU adalah untuk membantu supaya mitra tetap bisa berjalan, tetap bisa menjalankan aktivitas sebagai driver dengan lancar dan tidak ada kendala. Ya hasilnya itu. Jadi melihat misalnya ya yang pasti kalau datang ke DSU karena mereka bawa ada masalah lah. Ada masalah, ada problem di aplikasinya. Dan setelah kita handle, kalau misalnya itu bisa langsung sukses, nah itu kepuasan tersendiri. Karena melihat mereka bahagia, mereka bisa melanjutkan aktivitasnya kembali, itu poinnya. Oke, tapi itu kan kalau solve gitu. Yes. Kalau misalnya tersuspend, terbuka lah. Yep. Asumsinya, Bang Fajri yang bukain. Asumsinya begitu kan? Iya. Nggak bisa kita pungkiri kan gitu. Tapi kalau misalnya gagal gitu, ya karena kan yang harus kita tahu nih, kebijakan itu kan bukan kita yang, atau keputusan, bukan kebijakan. Keputusan itu kan bukan kita yang memutuskan. Betul. Atau tim DSU yang memutuskan. Betul. Tentu pasti ada penolakan nih. Betul. Banding ditolak atau yang lain-lainnya. Betul. Gitu. Betul. Responnya kan pasti negatif. Seolah-olah seperti laporan yang dibuatkan tim DSU tidak bisa membantu mitra yang ada di Batam. Bang Fajri yang nggak bantu. Gitu. Itu gimana sih? Saya pernah mengalami dua kondisi tersebut gitu. Pernah ngalamin kondisi tersebut ya. Kalau memang terbuka ya, karena kita kan juga sesuai dengan apa ya prosedur yang berlaku, kita bantunya
info yang di mitra seperti apa itu yang disampaikan, dibantu sampaikan gitu. Gitu sih. Jadi kalau memang nggak dibuka ya apa ya, kita sudah berusaha dari tim DSU sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melaporkan kendala mitra seperti apa yang terjadi sebelumnya. Ya cuman dari awal kita juga sudah infokan kalau ini hasilnya bukan kita yang menentukan gitu. Ya kembali ke mitranya lagi sih. Oke, ya bagi yang paham mungkin Yes. sangat mengerti lah gitu ya kondisi yang terjadi gitu kan. Betul. Tapi ada beberapa mitra memang yang ya merasa mungkin laporannya tidak baik gitu kan. Tapi sebenarnya prosedurnya itu kita dari tim DSU hanya melaporkan saja dengan kronologis yang memang real terjadi pada saat itu, atau memang sudah ada template-nya sendiri aja gitu. Jadi misalnya aku mitra gitu ya. Jadi aku mitra tersuspend misalnya gitu, menceritakan kronologis misalnya. Setelah diceritakan kronologisnya, apakah laporan kronologis itu yang disampaikan atau sudah ada ya template sendirinya aja gitu? Kalau stepnya kan kita di DSU itu harus mengerti dulu ininya permasalahannya apa. Jadi kita akan ada menggali masalah lah. Suspend pun kan juga banyak kategorinya, ya kan? Banyak kategorinya, itu nanti yang kita gali masalahnya seperti apa. Di sistem kita bisa lihat misalnya dia ini termasuk kategori yang mana suspendnya. Nah itu yang kita gali informasinya apa sih yang terjadi sebelumnya, ada nggak kendala waktu menjalankan misalnya orderan tertentu gitu. Nah itu nanti yang kita bantu sampaikan di template yang sudah disediakan. Artinya berarti sesuai dengan kronologis yang mereka sampaikan. Betul, gitu ya. Betul. Dengan berarti bukan ya hanya cuman template doang kita melaporkan tanpa menjelaskan sebenarnya yang terjadi dengan mitra-mitra kita ini apa. Betul. Gitu ya. Berarti ada pembelaan juga lah dari kita atau membantu mereka gitu kan. Karena kita minta ininya namanya banding. Jadi kita minta menurut mereka apa sih yang salah misalnya. Apa yang terjadi sebelumnya ya. Kita berusaha untuk membantu dengan ya kayak ngasih apa ya? Apa namanya sih? Kasih masukan atau kasih dia kayak pembelaan untuk mereka gitu. Iya, supaya itu bisa diterima juga gitu. Iya. Tapi walaupun sebagus apa laporan yang sudah kita buat, tetap kalau pelanggarannya itu memang merugikan perusahaan ya tetap akan diputus mitra gitu ya. Betul. Dan ini kita mungkin agak sedikit agak ngeri nih pembahasannya gitu. Karena gini, ada beberapa mitra yang merasa bisa diurus gitu. Ini ada bahasa-bahasa gitu. Udah urus aja sama Bang Fajri bisa selesai gitu. Gitu ya. Padahal sebenarnya ya aku pribadi tahu lah gitu ya. Tapi mitra kan nggak tahu gitu. DSU itu punya kuasa nggak sih untuk bisa buka suspend mitra? Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Tombol ajaib gitu? Tombol ajaib nggak ada. Yang ada kantong ajaib. Nggak ada sama sekali. Jadi DSU. Tapi kalau kenal dekat bisa lah ya. Bisa apa Pak? Bisa dibuka lah ya. Nggak bisa sama sekali. Nggak bisa. Jadi memang ya seperti yang saya infokan tadi, kita menerima laporan, bantu follow up. Kita minta penjelasan dari mitranya seperti apa, kita akan bikin pembelaannya. Ya kalau misal memang ada ini, kenapa harus repot gitu? Ya kan, kalau misalnya memang saya ada tombol ajaibnya, kenapa harus melalui prosedur yang panjang seperti itu? Gitu. Ya. Karena gini, di sosial media, dimanapun lah, sosial media, di lapangan gitu ya, banyak isu-isu yang beredar bahwasannya bukan Fajri gitu, tapi dari tim DSU atau tim operasional itu bisa melakukan open suspend gitu. Nah ini kan jadi isu yang bahaya juga sebenarnya di lapangan. Betul. Dengan bisa dibukanya dengan nominal yang tertentu. Waduh. Kan gitu kan? Bisa kaya. Bisa kaya kita Pak. Kalau itu benar-benar terjadi, saya mobilnya sudah tidak, ya minimal kita beli Fortuner lah gitu ya, atau beli. Nah, mungkin saya yang kecil itu Pak,
Itu saya nyicil, Pak. Saya beli yang besar-besar gitu, Pak. Iya, tapi itu real terjadi gitu. Saya pernah dengar sih. Iya, dan yang paling sering juga itu terkait pendaftaran. Oke. Gitu. Jadi ada jalur belakang yang dimana tim operasional atau tim DSU itu bisa mendaftarkan gitu, mendaftarkan untuk menjadi mitra baru. Gitu. Itu banyak sih. Gitu. Sebenarnya ada memang prosedur itu bisa ya kita bantulah satu-satu gitu. Atau sebenarnya memang kita menunggu arahan semuanya dari atau menunggu approval dari pusat atau seperti apa? Jadi ini masalah pendaftaran Ya, atau masih yang suspend tadi sebenarnya udah lewat ya? Suspend Mas, nanti suspend masih ini saya agak giring dikit aja Pak, nanti saya masukin lagi. Oke. Oh, untuk pendaftaran tadi yang katanya lewat pintu belakang. Nah, itu nggak benar sama sekali karena untuk proses pendaftaran memang dari DSU yang menghandle ya untuk pendaftaran, tapi untuk adanya proses pendaftaran itu jadi itu ada dua kondisi nih. Ya. Memang kebutuhan dari dari perusahaan sehingga dari pusat mengarahkan kita untuk akan ada pendaftaran gitu. Atau kalau misalnya yang dibilang satu-satu itu nggak benar sama sekali. Kenapa saya bilang nggak benar? Karena memang kita harus mengajukan untuk akses untuk pendaftaran. Akses untuk pendaftaran itu kita harus mengajukan ke manajer up ke atas gitu. Jadi kita harus minta approval dulu. Nggak mungkin dong saya mau lewat belakang minta approval. Ya kan siapa tahu kan gitu. Kita karena yang bisa punya akses itu kan dari tim DSU gitu kan. Maksudnya punya akses untuk mendaftarkan. Betul. Dari dulu tuh seperti itu gitu. Betul. Kalau dulu kan awal-awal kita di Gojek ada tim pendaftarannya sendiri, ada tim DSU, ada tim penanganan masalah di lapangan, atribut, inventory apa segala macam itu, dan sekarang itu sudah digabung gitu dari tim DSU yang mengurus semuanya dari pendaftaran sampai masalah suspend gitu. Nah, tentu pasti mitra-mitra arahnya berarti tim DSU nih gitu yang bisa memberikan akses itu atau yang punya akses itu. Gitu. Tapi tadi sudah dijelaskan bahwasannya semuanya itu harus ada approval dari manajer atau dari atasan-atasan kita lah gitu ya. Dan itu sampai ke regional aja ya? Iya betul, sampai ke vice president, VP sekalian untuk minta approvalnya itu. Harus tahu? Harus dapat approval malah. Kalau nggak dapat approval dari manajer up itu, kita nggak akan aksesnya nggak akan dapat, DSU nggak akan bisa. Sama sekali kita nggak bisa buka pendaftaran. Nggak akan bisa. Maksudnya aksesnya masih ditutup atau tidak akan bisa dibuatkan sama sekali? Tidak akan bisa dibuatkan. Dan nggak ada akses, karena akses nggak ada, kita nggak akan bisa buatkan. Oke, sip. Nah itu biar jelas semua. Sip. Gitu. Karena selama ini kan banyak isu-isu, nah, nggak jelas saya isu-isu. banyak sih dengar isu-isunya. Ya, ada yang 1 juta, ada yang 2 juta. Kemarin saya minta 5 juta sih. Tapi nggak ada yang mau. Mahal Pak katanya. Sama DSU gratis Sama Pak. DSU gratis Pak. Gratis, ya, sama DSU gratis. Iya, saya sama DSU gratis bayar 5 juta Bapak nggak mau sama saya. Lapor suspend sama DSU gratis. Bikin akun sama DSU gratis. Gratis. Gak ada yang dibayar. Gak ada yang bayar. Jadi kalau ada isu-isu di sana buka suspend atau mengurus mengurus permasalahan suspend bayar, tinggal dilaporkan nanti di nomor pengaduannya ada. Nomor pengaduan ada gitu. Jadi kita ada. Di aplikasi ada nggak sih pengaduan itu? Saya lupa Pak. Oke, nanti kita cut aja. Oh, tapi ada nomor pengaduan ada itu jelas nomor pengaduan ada, dan itu transparan sekali, tinggal disebutkan siapa orangnya, siapa nama tim operasionalnya yang melakukan pungli lah ya. Pungli nanti bisa dilaporkan di situ, akan diproses sama tim pusat langsung, tim dari Jakarta. Betul. Jadi tim yang melakukan itu pun juga tidak hanya berlaku untuk mitra suspend, jadi untuk tim itu pun kita akan suspend. Iya, kami pun bisa disuspend, asal bapak-bapak tahu semuanya di luar ya. Kenapa saya nggak bisa terima? Karena saya takut disuspend Pak. Iya betul, saya juga. Saya nggak bisa buka diri sendiri soalnya. Bapak jangan kira kita di sini aman-aman gitu ya, karena kalau kita
tim operasional juga melakukan pelanggaran, tetap akan ada sanksi juga yang diberikan gitu, sampai mungkin pemecatan lah gitu Yep. ya, pemutusan hubungan kerja. Oke, jadi dulu tim ada berapa? Dulu kapan Pak? Dulu saya 3 bulan yang lalu. 3 bulan. 3 bulan lalu lah. 2 bulan lah ya. 2 bulan lah. 2 bulan yang lalu saya masih ada tim yang membantu saya. Di DSU itu ada 2 orang. Totalnya kita ada 3 orang waktu itu ya untuk DSU. Sekarang tinggal saya 1. Jadi kemana-mana Pak. Jadi kemana-mana lah ya. Kita saling kerjasama lah Yes. gitu. Karena Kepri. Kita Kepri sih. kita Kepri sih ya. Karena memang semua perusahaan terdampak. Betul. Semua perusahaan terdampak. Nah, yang perlu mitra-mitra kita tahu sebenarnya, kenapa alasannya bisa terjadi seperti ini ya, salah satunya karena dampak dari wabah inilah, pandemi ini gitu. Dan kita nggak tahu nanti setelah pandemi ini apakah akan ada penambahan supaya bisa lagi buka di DSU atau tidak, ya kita nggak tahu ya. Mudah-mudahan ada. Atau ditiadakan. Atau ditiadakan sama sekali. Kita ya, nggak berharap. Kita nggak berharap. Gitu. Kita takut itu. Ini lebih ke bukan ke mitra, untuk informasi mitra sih ini. Ini untuk informasi perusahaan sih. Karena ya gitulah Pak. berat mau disampaikan. Tapi itu ya, setelah sekian lama ini ada rasa jenuh nggak sih Ji? Karena kan yang dihadapin itu aja ya. 2016 loh. 2016. Cuman kalau dari sisi ininya, sebagai customer service itu saya udah dari 2011 Pak. Harusnya lebih jenuh dong. Cuman itu tadi balik lagi, yang saya tanamkan di awal, customer service itu adalah pekerjaan mulia. Asik. Iya. Karena membantu orang, terus Ini saya dapat ngeri sih. pahala Pak. Ini bahaya. Dapat pahala. Saya cari pahala Pak. Tapi kan nggak semua masalah itu selesai. Betul. Ya kan? Betul. Nggak semuanya selesai kan? Betul. Karena ada yang ya itu tadi, sebenarnya bukan kita yang tidak bisa menyelesaikan itu, tapi memang sudah keadaan itu yang Iya. tidak bisa selesai gitu kan. Tapi kan poinnya adalah kita membantu. Oke, itu poin bagus sih gitu. Nggak bisa dibantah lagi. Yep. Mungkin tips untuk yang di luar sana tentang yang baru mulai jadi customer service lah ya. Baru mau memulai, adik-adik kita lah di luar sana gitu. Adik-adik kita sih. Adik-adik kita, karena kan banyak juga yang pengen jadi customer service gitu kan. Oh, ada ya? Iya, Masih ada orang yang hidup pengen jadi customer service. Nah, kelebihan jadi customer service Gojek apa Ji? Kelebihan jadi customer service Gojek. Kalau salary-nya besar itu nggak usah apa lah ya. Nggak usah dibilang. Nggak usah lah ya. dibilang lah ya. Kami, besar kali gaji kami. Saya sebenarnya mau ngomong itu Pak. Karena kalau yang lain itu sebenarnya kalau dari sisi pekerjaan sama aja. Iya. Ini videonya jadi banyak part nanti. Mantap nih. Ya kan? Ya, jadi balik lagi Ji. Jangan dilangkahin dulu. Apa kelebihannya gitu? Sehingga tuh kayak orang tuh ngerasa kayak ya jadi customer service Gojek tuh keren lah gitu ya. Di Gojek tuh keren gitu. Gitu ya? Saya biasa aja sih. Iya sih. Masalahnya juga lebih banyak sih. Iya. Dibanding customer service di provider gitu Iya, ya. Kalau di provider kan ya masalahnya cuma beberapa lah gitu. Kalau di sini tuh masalahnya banyak. Lebih gitu. kompleks. Lebih kompleks gitu. Lebih banyak ketemu apa ya yang sebelumnya nggak pernah ketemu permasalahannya, ya di sini kita banyak belajar. Jadi itu yang bikin spesialnya. Enggak juga sih. Masih gaji, Pak. Tapi kita nggak boleh masalah gaji nih, sensitif.
Nanti dibilang, oh saya sama Supian, saya sama Bang Supian udah pernah dibilang, Bapak enak gak kerja digaji katanya. Padahal dia nggak tahu kita kerja terus sama pandemi ini. Ya, Kalau dibilang ini si hygiene kit, Hygiene kit itu dari DSU kan? iya, Semuanya kan? betul. Posko aman itu termasuk dari DSU juga kan? Iya. Iya. Nah itu tadi makanya ada yang bilang kalau work from home itu berarti kita sebenarnya nggak kerja gitu. Padahal sebenarnya ya kita tetap ada di sekitar mitra-mitra Kita nggak kelihatan. Kita nggak kelihatan. Kita kerja tapi nggak kelihatan. Jadi kelihatannya nggak kerja gitu. Padahal kita kerja. Kita nggak mau ria. Iya. Intinya itu. Kami mau tetap low profile lah gitu ya, Iya. supaya ya biar bapak-bapak semua di sana aman lah. Iya, Abang-abang, intinya empom-pom, itu. kakak-kakak, adik-adik yang di luar sana menjadi mitra Gojek merasa aman, nyaman dan bisa memberikan nafkah untuk keluarganya. Yes. Kan gitu, itu yang paling penting. Betul. Itu kan tapi tadi belum dijawab yang spesialnya, masih gaji aja jadi. Spesialnya mungkin Spesialnya yang kita handle adalah customernya ini adalah mitra kita iya, betul. di situ. Iya. Bedanya. Kalau nggak mitra kita berarti Nggak mungkin mitra nggak sebelah. mungkin mitra sebelah. Ini podcast apa ini? Kenapa kesini bahasnya? Nggak ngerti aku. Nggak pernah aku kayak gini. Ya Allah. Aduh. Jing, risih nggak sih? Di mana-mana dikenali gitu. Aku kan, Iya, nanti lah kita cerita. Iya. Enggak. Kalau ya mungkin itulah bedanya ya sama mungkin yang sebelumnya. Karena mitra kita semakin banyak dan yang kalau ke DSU sih biasanya dia tahu gitu. Bang Fajri gitu. Enggak risih. Cuman kadang semacam ini aja agak apa ya? Risih enggak, cuman agak takut mungkin. Ada yang pernah nyampe datang ke rumah gitu. Yang sampai ke rumah sih belum, cuman yang nelpon menghubungi dan Berarti belum se-ekstrim saya lah Pak ya. mengiming-imingi. Tapi kalau intimidasi dari handphone, mungkin dari telepon atau pesan atau sosmed gitu, ada nggak? Kalau saya jangan ditanya Pak, saya selalu ada. Kalau saya ada beberapa, cuman ya biasa aja. Maksudnya abaikan aja. Iya, kan pasti ada di satu momen tuh kayak kita lagi makan, misalnya di satu resto atau di salah satu merchant GoFood lah gitu ya. Ada nggak yang sampai datang terus konsultasi gitu, Ji? Oh itu banyak. Kalau seperti itu banyak yang ketemu dan dia ingat ini Fajri DSU misalnya. Ya banyak yang kayak gitu. Terus kalau momen-momen gitu gimana? Ya sebisanya, karena kan kalau selayaknya DSU kita handle-nya harus ada lihat ya pertanyaan dari mitra itu kita harus bandingin sama data yang ada di sistem. Cuman kalau misalnya di jalan atau di tempat-tempat yang bukan di kantor lah ininya ya semampunya yang saya bisa sarankan. Iya. Gitu. Takutnya tiba-tiba kita buka DSU di warung itu kan. Iya, kan repot. Repot Pak. Yuk antrian ketiga. Silakan masuk Pak. Kita buka di warung. Itu bahaya gitu kan. Bahaya. Ya karena pengalamanku pribadi sih pernah ngadain kopdar tiba-tiba di satu tempat itu lagi makan sama keluarga gitu kan. Tiba-tiba saya kopdar di situ Pak. Ada 10 orang kumpul Pak. Mau nggak mau saya harus berbincang-bincang Siap, Pak, ya. gitu kan. Ya tapi seru sih gitu, tapi seru. Iya. Harapannya untuk Gojek apa Ji? Terakhir. Harapan saya untuk Gojek ya mungkin harapan kita semua juga. Ya pastilah. Ya Gojek tetap berkembang, tetap bisa membantu mitra-mitranya. Ya tetap pada ininya lah. Misi utamanya kemarin apa sih? Social impact. Social impact. Ya, itu sih yang paling saya pegang. Ya. Dan sesuai sama
DSU-nya. Betul. Ya, Semoga itu sih. juga kalau dari saya semoga Gojek bisa menghadapi pandemik yang berat ini. Ya, Karena di masa-masa sulit ini kan apa ya? Banyak sekali yang terdampak lah, ya Ji, ya. yap, sangat banyak. Ya, termasuk teman-teman kita juga yang di operasional banyak juga yang terdampak. Itu dari ya 40 orangan lah ya. Jadi 10 ya tinggalnya. Jadi 10 lah kita. Berarti 30 ya Pak. Ya, sekitar segitulah gitu. Dan alhamdulillah kita masih bisa bertemu dengan para mitra driver kita gitu. Oke, Close Podcast. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, and share videonya. Thank you.